Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Iblis Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, saya kembali ditemani oleh Bapak Dr. Ridwan Pawalan, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Beliau akan bersama dengan saya untuk membahas tentang sidang vonis mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang baru-baru saja tervonis 5 tahun hukuman penjara karena menurut jaksa penuntut KPK, Nurdin Abdullah terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang jabatan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama menjabat, dan Nurdin Abdullah selain dihukum 5 tahun juga dijatuhi hukuman 3 tahun tidak boleh berpolitik. Artinya setelah dia keluar dari hukuman 5 tahun itu masih ada 3 tahun hukuman politik yang menanti Nurdin Abdullah. Nah, untuk membahas sidang vonis ini, saya akan mendiskusikan dengan Pak Dr. Ridwan Pawalan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Dokter. Siap, betul Kak Kadir. Pak Dokter, kita sama-sama mungkin menonton sidang vonis karena tadi live secara terbuka di YouTube. Siap. 5 tahun penjara, hukuman penjara dengan denda 500 juta. Kalau 500 juta ini tidak diganti, maka diganti 10 bulan. Berarti bisa hampir 6 tahun dong kalau tidak diganti. Betul. Kemudian yang kedua, 3 tahun hukuman politik. Tidak boleh berpolitik selama 3 tahun. Artinya 8 tahun NA harus tidak berpolitik atau tidak memiliki hak politik. Hukuman dan 3 tahun hukuman politik. Pertama, saya ingin bertanya ke Pak Dr. Ridwan. Apakah selama dalam menjalani proses peradilan, NA ini sudah mencerminkankah sebagai seorang tokoh yang dalam tanda kutip mengakui bahwa dia melakukan kesalahan? Apakah selama beliau berbelit-belit selama ini mengingkari bahwa dia bersalah, itu sudah sesuai dengan kaidah politik atau kaidah hukum dalam kacamata Pak Dokter? Seperti apa? Siap, Kak Kadir. Pertama saya ingin menyapa pemirsa, sahabat Ipiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kak Kadir, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Pada kesempatan ini, saya kira tema diskusi kita ini cukup menarik. Mengapa? Karena kita memang sudah sangat menanti putusan terhadap terdakwa Gubernur nonaktif Profesor Dr. Nurdin Abdullah MAGR. Kalau pertanyaan Kak Kadir itu, ya saya pikir dengan waktu kurang lebih 10 bulan, saya menganggap itu adalah sebuah persidangan yang cukup panjang. Ya, dalam hukum kan sebetulnya ada istilah bukti primer dan ada bukti sekunder dan seterusnya. Di beberapa pertanyaan dan dakwaan yang ada sesungguhnya Prof NA ataupun Pak NA itu mencoba untuk kemudian menghindar daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada Atau mengingkari kesalahan-kesalahan. Ya, boleh dikatakan seperti itu, tetapi fakta-fakta lain menunjukkan bahwa ada saksi. Ya, ada saksi, termasuk juga tervonis Saudara Agus Cipto Dan Edi Rahmat. Ya, dan Edi Rahmat juga. Tadi siang 4 tahun. Ya, menyebutkan bahwa selain beliau sudah tervonis, keduanya sudah tervonis, baik Agus maupun Edi Rahmat, juga sebetulnya juga menyebutkan bahwa beliau dianggap terlibat, dianggap aktif dalam melakukan pelanggaran
pidana korupsi. Nah, oleh sebab itu saya pikir kalau misalnya dari awal beliau ini mengakui, tentu saja saya pikir proses ini akan lebih cepat. Dan itu juga menunjukkan bahwa beliau seorang yang patut diteladani, ya, patut diteladani dalam konteks beliau sebagai seorang pemimpin baik di Kabupaten Bantaeng, dan pada saat beliau memimpin Bantaeng, beliau ini pernah mendapatkan predikat sebagai tokoh seorang anti korupsi. Tokoh anti korupsi. Kalau tidak salah, beliau mendapatkan dari Hatta Award, ya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu sekarang beliau sebagai gubernur aktif Sulawesi Selatan juga sebetulnya kita berharap beliau dari awal menunjukkan, ya, bahwa sikap gentleman, ya, sikap gentleman dan sikap beliau sebagai seorang negarawan, ya, patut diperlihatkan lebih awal, karena memang apa istilahnya, ya, kalau kita anggap sebuah analogi ikan, Pak, kalau ada bermasalah yang lain, maka itu bisa kita asumsikan bahwa sesungguhnya kepala itu ada masalah, ya, dalam arti bahwa faktanya, ya, kita tidak boleh lagi berasumsi hari ini bahwa vonis 5 tahun yang dikenakan, yang dijatuhkan oleh hakim, ya, di Pengadilan Tipikor Makassar itu menunjukkan bahwa beliau terlibat, ya, terbukti secara meyakinkan bahwa beliau terlibat dalam menerima kolusi dari pejabat-pejabat yang ada, dan itu adalah bagian daripada memperkaya diri sendiri, kan, seterusnya. Nah, oleh sebab itu dari alokasi waktu yang ada ini kurang lebih 10 bulan dalam persidangan, sesungguhnya bagi saya menilai bahwa itu sesungguhnya cukup lama. Mengapa lama? Karena beliau dianggap tidak cukup, ya, tidak cukup gentleman mengakui bahwa benar ada sebuah kesalahan, ada pelanggaran dan seterusnya. Saya kira cukup sementara, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPSO, pembuka diskusi dari Pak Dr. Ridwan Paulak dalam membedah vonis hukuman 5 tahun kepada mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, atau Gubernur nonaktif, ya, Sulsel Nurdin Abdullah. Baik, Pak Dokter, ya tentu dengan tidak tampil di dunia politik selama 8 tahun, apakah itu otomatis mungkin akan mematikan karir politik NA dalam kacamata Pak Dr. Ridwan? Karena 8 tahun itu waktu yang cukup lama dengan usia yang sudah 57 tahun atau 58 tahun bagi Nurdin Abdullah. Apakah vonis 8 tahun itu otomatis akan mematikan karirnya, ataukah kondisi-kondisi politik masih membuka ruang untuk Nurdin Abdullah menurut kacamata Pak Dr. Ridwan? Kalau kita lihat dari sisi itu, barangkali ingin saya katakan bahwa perjalanan karir beliau cukup bagus, ya. Ya, kalau dilihat sejarah politiknya bagus. Tetapi itu juga mengakibatkan bahwa vonis 5 tahun hari ini oleh pengadilan juga menjadi sebuah penyebab, ya, penyebab yang dapat mengurangi simpati, mengurangi karir dan seterusnya terhadap karir politik beliau. Nah, oleh sebab itu ini kan dia harus menjalani 8 tahun, ya, 5 tahun vonis dan 3 tahun sebagai hukuman politik beliau yang beliau harus jalani pasca bebas, ya, pasca bebas dari hukumannya. Nah, 8 tahun ini saya pikir beliau ketika hari ini umurnya 57 tahun, berarti ke depan beliau akan berumur 65, 66 tahun dan seterusnya. Saya pikir akan menjadi tantangan tersendiri bagi beliau, dan tentu tantangan ini akan menyulitkan bagi beliau untuk kemudian memperbaiki citra-citra politiknya
memang dibutuhkan upaya-upaya yang lain yang memang lebih gentleman, lebih sehat dan seterusnya untuk kemudian membangun citra politiknya. Dan kalau misalnya akan tampil lagi, saya pikir ini bukan sebuah perkara mudah bagi beliau untuk kemudian memperbaiki citranya dan memperbaiki elektoralnya di kacamata publik Sulawesi Selatan. Sebab Sulawesi Selatan ini adalah salah satu voter di antara sekian voter yang cerdas di Indonesia. Nah, sebab itu satu sisi juga barangkali kita perlu mengatakan bahwa mulai malam ini ya istihara itu sudah ada untuk kemudian mengencangkan mesin ya untuk menuju Pilgub 2024 ya kan. Saya pikir akan banyak syukuran malam ini Pak hari ini dan seterusnya untuk kemudian mempersiapkan diri apakah akan menjadi 01 atau 02. Artinya apa? Semua figur-figur politik, aktor-aktor politik, elit politik di Sulawesi Selatan, mulai putusan dibacakan, beliau sudah mempersiapkan diri dengan mungkin mempersiapkan pada posisi-posisi masing-masing. Sekian Kak Kadin. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, analisis dari Pak Dr. Ridwan Polak memperkaya diskusi kita. Memang saya sepakat bahwa kalau NA tidak tersandung kasus politik, kelihatannya untuk mengalahkan NA di Pilgub 2024 itu berat. Karena prestasi-prestasi yang dibawa NA dari Kabupaten Bantaeng sampai ke Sulawesi Selatan sangat luar biasa, sehingga itu menjadi pintu dia untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Dan saya bagian dalam sejarah perjalanan politik beliau, saya menjadi konsultan beliau, bagian dari konsultan beliau, bagian dari tim pemikir beliau yang mengantarkan beliau menjadi gubernur. Dan sekaligus pada kesempatan ini di Ibiso, kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia, terkhusus sahabat dan sobat Ibiso, saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak pernah menyangka dan membayangkan orang yang saya bantu menjadi gubernur ternyata tersandung kasus korupsi. Tentu saya tidak ingin menghakimi beliau karena kami semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tentu semoga ini menjadi pembelajaran bagi Pak Ena sendiri dan keluarga beliau untuk lebih hati-hati ketika mengemban amanah agar tidak terjebak pada penyalahgunaan amanah. Dan semoga kasus NA ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah terkhusus di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada khususnya agar betul-betul hati-hati dalam mengemban amanah agar tidak terjebak pada praktik-praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi sahabat dan sobat Ibiso. Sebab sosok seorang NA yang kaya prestasi, yang diakui secara nasional, yang diagung-agungkan secara nasional, akhirnya jatuh juga karena kesalahan yang beliau mungkin disengaja atau tidak disengaja, itu hanya beliau yang paham. Kita tidak berhak untuk memvonis beliau. Baik Pak Dokter, terakhir pertanyaan terakhir, apakah kalau dilihat prestasi beliau, Nurdin Abdullah ini, pengaruh Nurdin Abdullah dalam mempengaruhi Pilgub 2024, terkhusus Pilkada Bantaeng 2024, itu masih cukup kuat, dalam arti kata ketika dia menggerakkan jaringan keluarganya, jaringan tim suksesnya untuk mendukung salah satu calon gubernur dan calon bupati di Bantaeng. Apakah menurut kajian Pak Dr. Ridwan Powalla, NA masih cukup kuat untuk mempengaruhi jalannya pilkada dengan prestasi-prestasinya, karena memang semua pasangan sepakat bahwa NA ini banyak prestasi, terlepas beliau lagi dirundung masalah dengan terponis sebagai terdakwa kasus pidana korupsi. Seperti apa kajian Pak Dr. Ridwan? Saya ingin katakan bahwa sosok Prof. Nurdin Abdullah ini adalah sosok yang memiliki magnet tersendiri. Ya, beliau salah satu preferensi figur dalam konteks pilkada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng 10 tahun memimpin. Saya pikir itu memenangkan dan bertahan di Bantaeng bukan perkara mudah menurut saya. Pada saat dia maju. Ya, sebab daerah ini memang kecil secara populasi, secara voter, tetapi dari sisi dinamika politiknya cukup tinggi. Nah, sebab itu kalau beliau mengarahkan kepada figur tertentu dan serius,
saya pikir itu cukup berat ditantang oleh lawan-lawan politiknya. Artinya masih berpengaruh ya, Pak Dokter ya? Menurut saya masih berpengaruh. Iya. Masih berpengaruh. Oleh sebab itu siapapun calon yang akan muncul ke depan, khususnya di Kabupaten Bantaeng, dia harus mendekatkan prestasinya dengan apa yang telah diraih oleh Prof. Nurdin, dan juga barangkali akan perlu untuk kemudian membangun jejaring yang lebih kuat, karena salah satu keunggulan Prof. Nurdin adalah jejaring koneksinya cukup kuat, dan beliau memang betul-betul tampil dan mengerti, memahami persoalan di daerahnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir beliau akan masih bisa menjadi kingmaker lah barangkali ya, akan menjadi kingmaker dengan segala tantangan yang ada. Ya, artinya apa? Bahwa terpilihnya beliau sebagai terdakwa itu kemudian juga mempengaruhi. Artinya ada tantangan tersendiri yang lahir pada saat ini ketika beliau sudah terjatuh vonis. Dan apalagi mungkin ke depan akan muncul dari tim-tim beliau ataupun dari keluarga beliau yang akan muncul untuk menjadi kontestan politik di Bantaeng. Seperti itu. Saya dengar anaknya, siapa lagi Patul, siapa lagi Uci, Muhammad Fatul Fauzi. Fatul Fauzi. Ya, saya juga mendengar begitu, Kak Kadir, di beberapa perbincangan warkop dan seterusnya. Sekarang ini kan Fatul Fauzi sebagai bendahara KMPI Sulsel, dan saya pikir salah satu anak genealogi biologis beliau yang memiliki talenta ketokohan, talenta dan seterusnya, ya uji inilah yang kemudian yang ada saat ini. Dan kalau misalnya dia tampil serius maju, saya pikir barangkali next Nurdin Abdullah lah, saya pikir, untuk kemudian melanjutkan karir politik Nurdin Abdullah, begitu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, saya menambahkan sedikit dari Pak Dr. Ridwan Pawalan sebelum saya menutup. Sahabat dan sobat Ipiso, memang saya sepakat dengan Pak Dr. Ridwan Pawalan, karena dalam proses Nurdin Abdullah menjalani proses hukum itu, dalam kajian riset atau kacamata di media sosial, rata-rata pendukung Nurdin Abdullah ini itu tidak percaya Nurdin Abdullah melakukan kesalahan. Entah saat ini setelah Nurdin Abdullah tervonis oleh hukum, apakah mereka percaya atau tidak percaya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa cukup militan pendukung Nurdin Abdullah ini, Pak Dr. Ridwan, sehingga memang ketika putranya Muhammad Fatul Fauzi ingin maju di Bantaeng, tentu tidak bisa diremehkan oleh petahana saat ini, Ilham Asikin, karena biar bagaimanapun 10 tahun Nurdin Abdullah memimpin Bantaeng itu membawa prestasi-prestasi yang diakui secara nasional, sehingga mengantarkannya menjadi gubernur, kan gitu. Kemudian yang kedua, di Pilgub Sulawesi Selatan, tentu jaringan politik Nurdin Abdullah, jaringan keluarganya, jaringan tim suksesnya akan solid bersatu untuk mendukung calon-calon yang disupport oleh Nurdin Abdullah, walaupun mungkin di balik jeruji penjara sebagai king maker. Nah, ini tentu menjadi PR tersendiri bagi kubu figur atau kelompok-kelompok politik yang secara tidak langsung maupun secara langsung berseberangan politik dengan Nurdin Abdullah. Begitupun bagi kelompok-kelompok politik yang mendapatkan dukungan dari jaringan Nurdin Abdullah ini, tentu bisa menjadi spirit dan menjadi good voters ya bagi figur tersebut, bagi kelompok tersebut. Seperti itu, sahabat dan sobat Ipiso, Pak Dr. Ridwan. Baik, saya dan Pak Dr. Ridwan menyudahi diskusi singkat kami dan sekaligus mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Pak Nurdin Abdullah sebagai orang yang pernah dekat sama beliau, pernah menjadi bagian dari sejarah perjalanan politik beliau, mengantarkan beliau menjadi gubernur. Tentu saya turut berduka dan bersimpati atas vonis penjara 5 tahun. Semoga beliau tabah menjalaninya dan menjadi proses pembelajaran diri bagi beliau, seperti apa dunia politik dengan segala konsekuensi yang dibangun atau diciptakan oleh
figur siapapun. Dan semoga Pak Nurdin Abdullah senantiasa tetap memikirkan Sulawesi Selatan dengan tetap mensupport gubernur saat ini yang notabene dari wakilnya yang akan menggantikan menjadi gubernur sebagai tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab politik Pak Nurdin Abdullah terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Semoga bukan kebencian yang terbangun, tetapi tetap sinergi. Walaupun beliau ada di balik jeruji, minimal beliau tetap menjadi pemikir-pemikir dari Andi Sudirman Sulaiman dalam mensukseskan janji-janji politik mereka selama mereka berkampanye untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Karena itu adalah impian dari sosok seorang Nurdin Abdullah yang saya pahami tentang sosok seorang Nurdin Abdullah, sahabat dan sobat episode. Terima kasih Pak Dr. Ridwan Bawallah dan sahabat dan sobat episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.